Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya Desi Tarta. Kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana jika seorang pribadi membeli aset menggunakan rekening usaha. Apa dampak pajaknya? Yuk simak setelah video satu ini. Oke teman-teman, ya gimana kabarnya? Semoga teman-teman hari ini ya semuanya yang nonton, semua selalu sehat, diberkatin, dan selalu berbahagia ya. Hari ini guys kita akan membahas satu kasus di mana buat teman-teman yang mungkin pernah melakukan pembelian aset atas nama pribadi tapi menggunakan rekening perusahaan. Nah ini sering kali dilakukan ya, jadi banyak sekali teman-teman mungkin yang karena kondisinya perusahaannya, misalnya Anda punya CV atau PT, terus ternyata Anda sudah untung, ya untung Anda cukup banyak dan ditampung di PT atau CV Anda. Lalu suatu saat Anda beli, misalnya Anda beli rumah gitu ya, Anda beli rumah atau Anda bahkan beli mobil ya, menggunakan rekening perusahaan, tapi Anda namain pakai rekening pribadi. Nah ini guys, satu hal yang perlu Anda perhatikan, karena bisa jadi kalau Anda salah treatment, akan menyebabkan kesalahan yang fatal untuk perpajakan Anda. Nah so far guys, kalau seandainya teman-teman melakukan pembelian aset ya, let's say Anda ingin membeli aset sebuah tanah lah atau bangunan ya. Seandainya Anda membeli bangunan, actually seharusnya kalau itu menggunakan uang PT, saran saya sebaiknya memang harus memakai nama PT. Cuma kadang-kadang buat kita-kita nih ya, terutama Anda yang berpikir secara jangka panjang, pembelian bangunan atas nama PT itu akan mempengaruhi hak kepemilikan daripada bangunan tersebut. Ya, misal saja dulu bangunan tersebut memiliki sertifikat namanya SHM atau sertifikat hak milik. Ya, nah tapi karena undang-undang PT atau CV teman-teman ya, di mana yang memang Anda waktu membeli menggunakan nama perusahaan, itu tidak bisa lagi menggunakan nama SHM. Ya, tidak bisa lagi menggunakan sertifikat kepemilikan dengan SHM atau sertifikat hak milik. Tidak bisa. Ya, Anda akan dirubah menjadi namanya HGB atau hak guna bangunan. Ya, otomatis secara mindset nih ya, secara mindset daripada pemilik gitu ya, biasanya begitu sertifikatnya turun tingkat ya, karena HGB itu istilahnya kayak Anda masih sewa gitu ya, hak guna bangunan. Anda masih sewa kepada pemerintah, misalnya 20 tahun, 40 tahun tergantung ya Anda perpanjang masa sewanya. Meskipun secara kenyataan pemerintah juga tidak atau jarang lah ya meminta sampai dikembalikan, karena itu kan cuma nama sertifikat aja gitu ya kepemilikan dia. Tapi memang secara kekuatan memang itu tidak terlalu kuat ya, karena namanya kan hak guna bangunan. Kalau SHM kan sertifikat hak milik ya. Jadi biasanya mereka juga akhirnya berpikir gimana gitu ya kalau kita memiliki. Nah, so guys, kalau kembali tadi ya, bahwa Anda waktu menggunakan PT ya, itu Anda akan turun sertifikatnya dari SHM menjadi hak guna bangunan. Nah, ini yang mengakibatkan pemilik itu enggan. Oke, aku mau pakai nama PT kok sayang ya. Ya sudah deh, saya pakai nama pribadi. Oke. Nah, begitu pakai nama pribadi, ini yang menjadi salah satu masalah, guys. Karena yang bisa terjadi, yang sering terjadi, ya yang sering terjadi ini nggak tahu Anda mengalami atau tidak. Waktu membeli menggunakan nama PT, ya, menggunakan rekening PT. Tapi sertifikatnya menggunakan nama pribadi. Oke? Akhirnya kan ada perbedaan, ketidaksinkronan antara dana yang mengeluarkan dan siapa yang memiliki, ya. Nah, yang lucu teman-teman, yang sering terjadi nih, mungkin Anda juga melakukan, bahwa tanah dan bangunan yang dimiliki PT tadi, meskipun namanya pribadi, tapi diakuinya di dalam SPT PT. Nah, ini menarik, ya. Jadi tanah dan bangunan yang namanya pribadi, tapi pengakuan SPT-nya dimiliki oleh perusahaan. Nah, ini teman-teman yang menjadi ketidakkonsistenan antara siapa yang memiliki, ya, siapa yang mengeluarkan dana dan siapa yang memiliki. Nah, kalau ditelaah secara hukum teman-teman, ini bisa jadi adalah cacat hukum, ya. Dan terutama kalau teman-teman misalnya PT-nya join nih ya, PT-nya bersama dengan partner ya. PT-nya bersama dengan kan PT kan masih ada beberapa pemilik ya.
Misalnya keluarga masih enak, suami istri masih enak ya. Tapi kalau misalnya partner yang sama sekali tidak berhubungan darah, nah itu bisa menjadi salah satu kasus hukum. Kalau misal saja si pemilik tanah atau pemilik bangunan ini akan mengklaim bahwa ini benar-benar adalah milik saya, ya, maka PT meskipun dia yang mengeluarkan dana, dia tidak akan kuat secara hukum. Kenapa? Karena kondisinya yang punya aset secara tertulis itu adalah nama pribadi. Nah, ini teman-teman adalah kasus yang perlu teman-teman perhatikan kalau Anda tetap menggunakan cara tadi. So, bagaimana teman-teman kalau seandainya memang itu menjadi salah satu kondisi cacat hukum ya yang perlu teman-teman mitigasi atau teman-teman perlu perhatikan terkait dengan resiko ke depannya ya. Nah, maka teman-teman yang bisa dilakukan adalah apa? Kalau memang seandainya teman-teman pengen membeli bangunan ya, menggunakan dana PT atau CV ya. Anyway, saya kasihkan teman-teman gambaran dulu ya. Kalau CV ini tanda kurung ya teman-teman ya, bahwa CV ini masih juga tidak terlalu jelas ya. Sebagian kenotariatan ya, kenotarisan ya, itu memang memperbolehkan untuk membeli aset menggunakan nama CV. Tapi secara undang-undang seharusnya CV tidak boleh memiliki aset bangunan. Ya secara ini ya undang-undang yang lama gitu ya. Tidak boleh memiliki bangunan. Jadi ini masih abu-abu lah saya boleh katakan. Jadi notaris pun masih abu-abu. Nah, so better kita ngomong PT aja biar teman-teman nggak bingung ya. So kembali ya teman-teman ya. Kalau di PT, kalau memang yang beli PT dan memang akan digunakan PT ya, apalagi PT-nya ini kondisinya berpartner ya, maka saran saya teman-teman adalah teman-teman sebaiknya menggunakan nama PT ya untuk bangunannya. Loh Pak, nanti gimana Pak kalau HGB? Ya sudah, nggak ada pilihan, memang itu kondisi yang terjadi gitu ya. Nah, tapi misal ternyata Anda PT-nya bersama dengan istri gitu ya, suami istri ya, terus satu lagi nama yang dipinjam, misalnya nama saudara yang dipinjam, asal dipinjam aja gitu ya, karena Anda membutuhkan gitu ya. Gimana perlakuannya? Nah, kalau memang Anda pakai nama suami istri ya, dan kondisi memang bangunannya ini akan dinamakan pribadi karena kondisi SAM tadi gitu ya, sertifikat hak milik tadi. Nah, maka teman-teman, kalau memang mau dinamakan pribadi, jangan nanggung-nanggung. Sekalian saja Anda ambil dividen dari PT. Jadi Anda ambil dividen dari PT ya ke pribadi Anda. Dari pribadi, Anda langsung investasikan lagi ke dalam bangunan. Dan teman-teman yang menarik adalah apa? Ini bebas pajak dividen. Ya, nah, jadi teman-teman langsung ambil aja dari PT, cekrek tarik dari PT, masukkan sebagai dividen. Harusnya kan kena pajak nih dividen 10%. Ya, tapi karena Anda investasikan lagi ke properti ya, maka yang terjadi adalah apa? Anda dibebaskan pajak dividen karena ada undang-undang yang terbaru ya menyebutkan bahwa kalau seandainya teman-teman itu menginvestasikan lagi uang dividen ini ke dalam negara Indonesia dalam bentuk properti juga boleh ya, itu minimal 3 tahun dividennya 0, Anda tidak perlu bayar pajak dividen. Jadi Anda tinggal ambil. Nah, yang menarik teman-teman, begitu Anda mengambil dividen, Anda masukkan ke properti, maka kan secara legal properti ini adalah milik Anda secara mutlak. Dan ini adalah sertifikatnya nggak berkurang menjadi SHM atau SHM ya. Nah, yang menarik lagi teman-teman, ini bisa Anda gunakan sebagai salah satu bentuk tax planning ya. Seandainya properti ini digunakan benar-benar untuk PT, tapi kan properti ini atas nama Anda ya. Anda bisa sewakan properti ini kepada PT ya. Dan Anda bisa menerima penghasilan dari PT, PT bisa mengakui sebagai biaya. Ya, biaya. Nah, yang menarik, ketika Anda membebankan itu ke PT sebagai biaya sewa, PT ini secara otomatis labanya akan mengecil, dan secara otomatis pajaknya pun akan mengecil. Tapi yang menarik adalah, ketika Anda menerima penghasilan, ya, kalau Anda tahu penghasilan di pribadi kan harusnya kena pajak progresif ya, 5%, 15, 25, 30, 35 ya. Tapi teman-teman, karena ini adalah sewa menyewa bangunan, ini dianggap sebagai pajak final. Ya, dan pajak finalnya cuma kena 10% daripada nilai sewa. Nah, bayangin teman-teman, Anda ngirit di PT, tapi juga Anda ngirit di pribadi. Anda punya penghasilan di pribadi, bayar pajaknya hitungannya agak murah.
ya daripada pajak progresif. Nah, ini dua keuntungan kena semua, ya. Jadi PT juga untung, pribadi juga untung. Nah, pertanyaan lagi gini, ada yang banyak lagi nih. Pak, kalau gitu apa nanti nggak dianggap sebagai apa misalnya hubungan istimewa atau nanti nggak boleh diklaimkan karena yang punya adalah pemilik. Nah, teman-teman perlu diperhatikan bahwa undang-undang kalau kita ngomong PT itu adalah harusnya kepemilikan perusahaan oleh 2 orang atau lebih. Ya minimal 2 orang, jadi nggak boleh 1 orang. Kalau PT perorangan mungkin boleh ya, tapi kalau PT yang normal minimal 2 orang atau lebih. Nah, kalau ini kebetulan aja suami istri, bagaimana kalau orang lain? Ya kalau orang lain secara bisnis pun kan kita pasti akan sampaikan bahwa kalau ini orang lain ketika menggunakan bangunannya si A gitu ya, maka si A boleh dong membebankan sebagai biaya sewa secara bisnis. Nah, jadi ini juga bisa sama. Jadi maksudnya bisa diperlakukan seperti itu. So teman-teman tidak usah bingung ya, lakukan seperti itu dan itu sementara ini masih legal dan tidak menyalahin aturan apapun. So buat teman-teman yang pengen belajar perpajakan dengan lebih mendetail ya, kami siapkan satu pelatihan khusus untuk Anda dengan nama Mahir Pajak UMKM 21 hari. Saya jamin kepada Anda ketika Anda belajar pelatihan kami dari 0 sampai selesai, Anda bisa mahir pajak tanpa harus pelatihan pajak yang sulit-sulit. Anda cukup luangkan waktu Anda 21 hari ya. Tonton video kami yang sederhana-sederhana ya. Tapi bermanfaat karena kami buat sangat komprehensif ya. Sangat simple, praktis dan Anda mudah diterapkan ya. Dan saya jamin Anda pasti bisa semakin mahir dalam urusan perpajakan Anda. Buat teman-teman yang happy dengan video ini, merasa bermanfaat, silakan di-subscribe, di-like, dan paling penting di-share juga kepada teman-teman Anda yang lain. Supaya apa? Supaya teman-teman yang lain juga bisa tercerahkan secara perpajakan. Jadi video ini bisa menjadi berkat buat teman-teman Anda dan tidak sampai mereka mendapatkan masalah perpajakan karena ketidaktahuannya mereka. Buat teman-teman yang pengen bertanya juga boleh komen di bawah ya. Nanti saya akan jawab semaksimal mungkin. Tapi kalau memang Anda merasa belum dijawab dan pengen dijawab, mungkin teman-teman juga boleh follow saya di Instagram dan DM saya di Instagram, mungkin akan lebih cepat mereply-nya daripada komen di YouTube ya. Sekian teman-teman, semoga teman-teman selalu sehat, diberkatin dan selalu berbahagia.